gitu ya. Kalaupun mau lewat jalan darat, biasanya kita harus lewat Bakauheni dulu, seberang Lampung baru nyampe ke Jambi. Lumayan jauh sekali kan. Jadi kenapa kakak bisa berada di sini? Sebelumnya kami sekolah ketika MTS sama seperti antum di Pondok Modern Darussalam Gontor ya, di Ponorogo sampai lanjut sampai di kelas 6. Kelas 6 itu berarti kelas 3 SMA. Alhamdulillah kami alumni dari sana dari Pondok Modern Darussalam Gontor dan akhirnya melanjutkan pendidikan untuk mengabdi di Pondok Pesantren Baitul Quran Cirata. Makanya diletak di sini. Ya, harusnya pengabdian itu waktunya ada 1 tahun. Tapi kebetulan kami di sini sudah berada sudah kurang lebih ada 4 tahun ya. Jadi sudah lumayan lama. Walaupun kalau untuk mencerna bahasa Sunda kayaknya lebih susah gitu ya. Karena di alat pendidikan pesantren itu biasanya untuk komunikasi sendiri menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau misalkan ada santri yang berbicara menggunakan bahasa daerah, maka santri itu kan 2021 mungkin ya, 2020, 2021, 2023, 2024 kan 2025. Ya, sekarang kakak sendiri sudah berada di semester 5. Insyaallah nanti di semester 7 kita sudah di semester 6 nanti sudah ada program teaching sama belajar teaching, tapi nanti kita nanti di gitu ya. Sebelumnya sudah ada dari STAI tadi yang sudah ada di sini? Belum? Oh, berarti baru saya pertama ya. Oke teman-teman semua, alhamdulillah. Salam dan salam tak lupa kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Ramadan seperti yang bisa kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah ya, kelas 85 ya, 85. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama di sini untuk belajar. Ya, kita sama-sama di sini untuk belajar. Di sini bukan saya lebih pintar daripada kalian, enggak. Di sini konsepnya kita sama-sama belajar. Apabila saya ada kekurangan atau kesalahan dalam berbicara, antum bisa mengingatkan saya. Ya, antum bisa mengingatkan saya. Seperti itu. Jadi kita di sini konsepnya sama-sama untuk belajar. Kelas 85. Kelas 85. Iya, saya masuk. Masih ada lagi teman-teman yang di luar? Oh, masih ada yang pelatihan? Ya. Masya Allah ya, ada pelatihan pasti berat, ada pelatihan apa? PMR ya. Mantap ya. Ada yang punya spidol? Enggak ada? Oke teman-teman semua ya, pagi hari ini kita bersama-sama izinkan saya untuk menggantikan peran ke Bapak Ali Fidim selaku guru pemateri ya, guru ininya ya. Gimana? Ya, jadi izinkan kami untuk menggantikan beliau ya, untuk mengadakan program praktek ilmu ini dalam mata pelajaran akidah halal. Jadi ya teman-teman semua, silakan boleh dibuatkan buku akidah halalnya ya. Kalau kita sama-sama sini belajar, jadi teman-teman yang ingin bertanya silakan ya. Ketika nanti penjelasan teman-teman bisa sama-sama untuk mendengarkan, menyimak supaya tidak salah kaprah atau salah paham ya. Kalau kita kata akidah ini, kita tahu ya akidah itu apa. Akidah itu dalam bahasa Arab itu diambil dari kata i'tiqad. Apa itu i'tiqad? Ada yang tahu i'tiqad itu apa? Nah, jadi akidah kalau dalam ilmu aqaid, ilmu tauhid itu akidah itu sama halnya seperti keimanan. Karena dia i'tiqad. Ya. Jadi akidah itu kan tergantung sesuai dalam keimanan kita. Apa itu iman sekarang? Al-iman kalau dalam kitab tauhid itu ilmu yang bahas al-tasdiq atau percayaan. Nah, bisa akidah itu tersangkutkan dengan kepercayaan. Ya, sama akhlak. Bilang di sini akhlak itu seperti apa? Gitu ya. Teman-teman semuanya masuk materi. Materi kita pada pagi hari ini itu tentang adab kepada orang tua dan guru. Ya. Saya rasa untuk materi kali ini mungkin juga sering kita dengar terkait bagaimana adab kita sesama guru dan bagaimana adab kita kepada orang tua. Tentu
di sekolah dia tetap orang tua kita, di rumah pun tetap orang tua kita. Seperti itu. Ya. Yang jadi kedua peran ini harus penting kita hormati dan kita hargai. Ya. Ada antum kalau buka di buku di adab kepada orang tua itu sampai ada adil asyariyah atau dalil yang menjelaskan tentang keharusan kita untuk menghormati orang tua itu. Ya, seperti diucapkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yang berhubungan indakal kibaruma ahaduhuma aw kilahuma fala taqulu. Nah, apabila kalian itu ya, nanti bisa buka di ya. Nah, di sini memang saya di kertas saya sendiri. Ya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu bahasa apa ini? Silakan. Oh, udah. Oke teman-teman, saya lanjut ya. Tadi ada di surah, kalau misalnya surah Al-Isra itu teman-teman bisa buka di halaman berapa saya kurang tahu 773. Itu jelaskan bahwa ta'ala ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Nah, kata uff di sini harus garis bawahi. Tolong garis bawahi. Kata uffi. Ya. Wala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya, artinya apa? Wa qadara rabbuka alla ta'budu. Tuhan memerintahkan agar kamu ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Untuk menyembah selain Dia. Jangan menyembah selain Allah. Ya. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ihsana itu perbuatan yang baik. Imma yang berhubungan indakal kibaru ahaduhuma. Ya. Dan apabila jika salah seorang di antara kedua-duanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu atau dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-sekali kalian itu berkata kalimat ah, untuk perkataan kalimat ah. Ya, di sini akan kita bahas. Kenapa itu saya suruh garis bawahi kenapa? Karena di sini ada dua permasalahan. Jadi kalau misalnya kita mengambil dari kias, apa itu kias? Ada yang sudah tahu kias? Hah? Ya, jadi dalam adilah syar'iyyah kita ada 4. Pertama ada Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, selanjutnya di kias. Kias itu dalam bahasa fikih taswir baina syai'ain atau menyatukan dalam dua permasalahan. Nah, apabila misalkan ini kan dijelaskan kita dilarang untuk berkata ah, uffin, kita nggak diboleh untuk berkata ah. Berarti kalau kita melawan boleh dong. Mungkin nanti bertanya seperti itu. Berarti kalau kita membangkang boleh dong. Maksud dari uffin di sini kan, kita berkata uff aja, berkata ah aja itu nggak boleh. Apalagi kita mencaci maki. Nah, berkata uff aja itu nggak boleh. Dan ini sudah ada di adilah syar'iyyah. Ini sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi ini tidak bisa kita tentang karena dalil atau bukti dalam Al-Quran itu semuanya mutlak sifatnya. Gitu ya. Dan jelaskan juga, anda mungkin sudah pernah sering mendengar tentang hadis yang menjelaskan ridho bi firdo wa walidi wa sakhatu bi sukhil walid. Bahwasanya ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Ya, maka ketika antum dan peran orang tua itu sangat penting. Peran orang tua itu sangat penting. Perlu kita sadari di sini bahwasanya peran orang tua itu sangat penting. Kenapa penting? Ya, karena orang tua itu memiliki ridho. Dan ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Ya, jadi ketika kita ingin mendapatkan ridho Allah, berarti kita harus minta ridho kepada orang tua. Itulah mengapa pentingnya ridho orang tua. Wasilahnya orang tua itu memiliki wasilah atau perantara menjadi ridho Allah.
Makanya dulu itu ada kataan, kalau misalkan seorang ibu udah menyumpah anaknya jadi batu, tertutup ada jadi batu. Sampai segitunya, ya, sampai segitunya. Karena di sini kita harus paham betul bahwasanya menghormati orang tua itu sudah kewajiban kita, dan itu sudah jelas dijelaskan dalam surah Al-Isra tadi, sama dijelaskan dalam hadis. Jadi teman-teman semua, ya, mungkin harapannya setelah dalam pelajaran ini teman-teman semua bisa sadar kembali, kita merefleksi diri. Pun saya juga seperti itu, saya juga seperti itu. Ya, saya juga refleksi diri. Saya bukan termasuk orang-orang yang ibaratnya kalau saya bilang banget, enggak. Ya, saya juga pernah menolong semua orang tua. Mungkin saya nggak sampai dalam pintu ya, meminta motor air apa segala macam, saya nggak sampai seperti itu ya. Ya, kalau mungkin nggak tahu kalau sekarang meminta HP, minta handphone, sampai nendang pintu kan itu kan, waduh. Nah itulah. Sekarang itu kasus kita sekarang, ya, mengapa bisa lemahnya mental atau karakter kita atau penghormatan kita kepada orang tua itu ya, karena sekarang tadi dijelaskan sama pembina upacara kepala sekolah kita ya, itu dijelaskan karena dampak dari pengaruh digitalisasi. Apabila kita tidak bijak dalam menggunakan digitalisasi itu, maka kita bisa terpengaruh. Dalam dampak itu, kalau misalkan contoh, ketika antum semua pegang handphone, scroll TikTok, scroll Instagram, di sana ada misalnya kasus yang tentang orang tua itu apa ya? Sekarang lagi viral, kita slowly sama kita mizani, ya kan? Itu kan sampai panas ya antara anak sama orang tua, dan itu tidak perlu terjadi di antara orang tua dan ibu, anak ibu, dan itu tidak perlu terjadi. Nah, di situ apabila kita tidak bijak untuk silakan. Ya. Jadi apabila kita tidak bijak untuk menggunakan gadget tadi, kita tidak bijak dalam dunia digitalisasi ini, mungkin kita bisa terpengaruh dalam konten yang merusak tadi sebetulnya. Ya mungkin kita bisa profiloli, ini berarti ibunya kenapa nggak berikan anak kebebasan segala macam. Tapi perlu ketahui bahwasanya orang tua itu punya jalan masing-masing untuk bagaimana anaknya bisa lebih sukses daripada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kita ketahui wa ma tukali abika, kalian itu dan semua harta kamu itu diabaikan adalah orang tua kalian. Maka antum kita harus paham orang tua itu ya mengapa mungkin ada didikan orang tua kita yang kasar mungkin ya, mungkin ada didikan orang tua kita yang kejam mungkin ya. Sebetulnya tidak bisa kita benarkan juga, tapi kita tidak tahu tujuan apa untuk orang tua kita. Apalagi untuk anak-anak cewek ya biasanya ya, pasti orang tua itu mungkin lebih mengekang ke cewek ya, karena memang cewek itu agak sensitif seperti itu. Karena kebetulan saya juga punya adik cewek ya, adik cewek saya itu sama ibu saya itu ya keluar ini nggak boleh, ini sekarang nggak boleh ya, karena itu kebaikan dia, itu kebaikan dia. Karena sekarang itu lingkungan atau pengaruh lingkungan itu ada, itu kan udah gampang banget untuk menularnya. Jadi sulfur itu betul-betul yudi. Jadi tabiat buruk itu pasti akan menular bang. Contoh, ya dalam satu kelas ini misalkan ada satu orang yang contohnya aja kita ngambil berpacaran misalkan, ya mungkin dalam satu kelas ini ada yang berpacaran. Nah ini tadi kita mengenai tentang sulfur yudi ya. Nah, dan satu orang ini pacaran ntar dilihat sama temannya lagi, kayaknya enak nih pacaran segala macam. Nah, akhirnya semua yang nyebar nih, Anda mau pacaran, saya mau pacaran. Nah, ini jadi muskilah. Akhirnya harusnya itu tidak perlu dilakukan, malah harus dilakukan. Karena apa tadi konsepnya? Sulfur di bahwasanya tabiat buruk itu akan menular. Ya, tabiat perilaku buruk itu malah cepat untuk menular. Misalkan ya anak-anak cowok belum diizinkan sama orang tua untuk merokok, tapi di sini sudah ada yang merokok, ya. Tapi kalau misalkan nanti ya kalian nggak merokok, kelihatannya anak nggak kece, anak nggak keren gitu kan. Gimana caranya harus merokok gitu kan. Nah makanya itu tabiat buruk itu lebih cepat untuk menular. Apalagi di era digitalisasi sekarang, kita bisa melihat lingkungan jelek itu bukan hanya lingkungan sekitar kita saja sebetulnya, tapi bisa kita lihat dari konten yang mungkin negatif. Atau misalkan di rumah pasir, kalau ada rebahan
scroll TikTok ya pasti ya. Pasti melihat konten-konten yang mungkin ada konten yang baik, yang positif vibesnya, mungkin ada juga konten yang negatif seperti itu. Jadi tugas kita sekarang bagaimana caranya kita itu bisa melayakkan diri kita di era sekarang. Jangan sampai kita tuh tertinggal, ya. Jangan sampai kita tuh tertinggal. Kita nggak boleh tertinggal juga sama era sekarang. Apakah Kak, kalau misalkan zaman sekarang, apakah kita harus ngikutin metode dulu? Enggak juga. Kita seperti itu juga. Kita harus bisa mengejar era sekarang, tapi dengan persyaratan kita harus bijak dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Seperti tadi, bijak-bijak kita dalam menerima konten yang positif dan negatif. Kita bisa menfilter mana misalkan ini jelek, ini bagus atau jelek ya. Kalau bagus kita ikutkan, kalau jelek kita tinggalkan. Seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke pembahasan kita. Ya, terlalu jauh kita melantur ya. Ya, di sini pengertian adab teman-teman semua bisa dibuka bukunya di halaman 71. Pengertian adab memiliki arti kesopanan. Jelas ya. Adab itu artinya memiliki arti kesopanan, keramahan, keharusan, budi pekerti. Nah, ini yang perlu antum tahu. Tugas kita sekarang adalah menciptakan generasi yang menjidul qaum, menciptakan generasi yang memiliki akhlakul karimah. Itu yang susah sekarang. Jangan sampai nanti alumni dari MTS Nurul Partai ini nanti sudah alumni kerjanya yang aneh-aneh, misalkan yang cowok na'udzubillah misalnya ya jadi pengedar apa ya, yang cewek misalkan jadi apa ya, saya Allahu a'lam ya, musikum wa iya ya. Jadi jangan sampai itu terjadi, na'udzubillah misalnya ya. Lihat di sini pengertian adab memiliki arti kesopanan, keramahan, keharusan, budi pekerti. Menurut Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan bahwa adalah segala yang dipuji oleh orang, baik akhlak mulia. Ada juga dapat diartikan norma atau aturan tentang sopan santun berdasarkan peraturan agama. Saya rasa sini sudah jelas ya, bahwasanya adab itu pasti mencakup dalam kesopanan. Ya, ingat, adab ini bukan hanya mengikat tentang kesopanan, tapi adab ini juga mengikat dengan keilmuan kita. Bahkan orang dulu mengatakan, ketika orang itu pintar tapi nggak punya adab, nihil, kosong. Buat apa? Buat apa orang punya ilmu tapi nggak punya adab? Buat apa? Dia punya ilmu, sombong segala macam, ketika nggak ada, sopan enggak. Ya lebih baik orang memiliki adab, ya. Tapi kalau misalnya orang punya adab, sudah pasti dia memiliki ilmu. Itu bedanya orang yang berilmu sama orang yang beradab. Orang yang berilmu, orang yang pintar, orang yang berilmu belum tentu dia memiliki adab. Tapi orang yang beradab sudah pasti dia memiliki ilmu. Kenapa bisa saya buat pernyataan seperti itu? Ya karena orang berilmu mungkin dia buta dengan adabnya. Biasanya orang yang berilmu itu dia merasa penuh. Tahu gelas. Kalau diisi air gelas penuh, misalkan gelas sudah penuh. Ya kalau misalkan orang sudah merasa dia itu berilmu, ya maka ketika ada gelas yang sudah terisi air, ini anggap gelas itu orang, air itu ada ilmunya, dia nggak akan mau lagi diisi, pasti akan tumpah. Karena dia sudah merasa cukup. Ya. Makanya saya nyatakan di sini bahwasanya orang berilmu itu belum tentu beradab. Tapi orang beradab, kenapa saya katakan berilmu? Karena orang beradab itu pasti dia akan selalu tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati. Karena rendah hati itu suatu sifat yang menunjukkan adab kita, kerendahan hati kita. Bisa jadi ada orang pintar, lebih pintar daripada kalian misalkan, lebih pintar daripada saya. Tapi dia diam, dia tahu sebenarnya, ya. Tapi dia sengaja. Ya, wama ana illa, kayak gitu ya. Jadi jadilah, janganlah antum jadi seperti gelas yang penuh. Teruslah antum menjadi gelas yang kosong. Yang seakan-akan kalian itu haus dengan ilmu. Seperti itu. Itu ilustrasinya. Jadi teman-teman semua, ilmu dan adab ini sebetulnya dua-duanya sangat penting. Apa yang harus kita pentingkan terlebih dahulu? Ilmu dulu apa adab dulu? Sebetulnya dua-duanya itu harus kita pentingkan. Tapi jangan sampai kita mementingkan ilmu, terlalu ilmu sehingga kita buta sama akhirat. Biasanya orang-orang yang sudah buta sama ilmu itu, orang-orang yang sudah buta dengan duniawi, ya buta juga sama akhirat. Ya udah, anak pintar kok, saya pintar. Ingat, Ali bin Abi Thalib aja kan? Ali bin Abi Thalib, tahu Ali bin Abi Thalib ya? Dia satu orang aja, man alamani harfan sirtulahu abadan. Siapa yang bisa mengajarkan saya satu huruf saja, sirtulahu abadan, saya siap untuk menjadi budaknya. Siap dia.
Ya, karena apa? Kita melihat di situ ahli orang yang pintar pun dia itu berada. Dia menghargai orang yang memberikan ilmu kepada dia. Seperti itu. Ya, sampai dia mengatakan, "Wa ma ana illa." Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya manusia. Ya, seperti itu. Jadi di sini keilmuan dan adab itu dua-duanya penting. Ilmu penting, adab penting. Tapi terlebih penting dulu kita mengutamakan adab kita. Adab kita kepada orang tua, adab kita kepada guru, itu semuanya penting. Bukan berarti adab penting, ilmu nggak penting, enggak. Tadi orang beradab sudah pasti belum memiliki ilmu. Ya, kita lanjut lagi ke materi kita. Di sini tentang adab juga dapat diartikan norma atau aturan tentang sopan santun berdasarkan peraturan agama. Di situ ada satu menurut Al-Jurjani, apa dia katakan? Mendefinisikan adab adalah proses memperoleh ilmu pengetahuan atau makrifat. Nah ini, ya. Menurut Al-Jurjani, ini yang saya jelaskan tadi, mendefinisikan bahwasanya adab adalah proses memperoleh ilmu pengetahuan atau makrifat. Jadi adab dulu kan? Ya, definisi adab itu berarti apa? Memperoleh ilmu pengetahuan atau makrifat. Nah, itu tadi saya katakan. Nah, dalam kita thalabul ilmi, dalam kita mencari ilmu ini perlu adab juga. Kita bukan fokus untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Kita fokus untuk thalabul ilmi, tapi perlu kita sadari ada yang lebih penting dari itu. Adalah adab. Banyak di luar sana orang-orang yang berilmu tapi tidak punya adab. Banyak sekali. Contoh, para koruptor. Koruptor itu kita ini loh sampai ya, misalkan DPR atau apa, oknum aja oknum ya, oknum di luar sana itu DPR sudah pasti dia berilmu. Punya ilmu nggak orang DPR? Nggak pasti. Kenapa dia bisa masuk DPR? Kalau dia nggak punya ilmu, nggak akan dia bisa masuk DPR. Tapi punya adab belum? Punya adab nggak? Belum. Kalau dia punya adab, dia sadar dia tidak akan korupsi. Ya, sudah paham ya mengenai adab di sini ya. Jadi segala aspek tentang kesopanan, segala aspek tentang norma itu bisa kita definisikan sebagai adab. Bukan berarti ilmu tidak penting, bukan berarti ini segala macam. Adab dua-duanya penting. Ada ilmu dan adab. Ya. Begitu. Selanjutnya kedua, Hamzah Ya'qub mengemukakan pengertian adab sebagai berikut. A. Adab ialah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk. Nah, jadi di dalam hati kita, dalam hati kecil kita itu ada domir. Ada domir. Makanya selalu kiai-kiai zaman dulu itu mengatakan selalu domiro. Kayak hati kecil kalian. Tentu kalian itu semuanya punya domir. Domir itu artinya adalah hati kecil. Arti yang paling dalam apa? Kapan dia berfungsi? Ketika antum itu misalkan mau melakukan sebuah maksiat misalkan ya. Contoh, yang cewek mau merokok misalnya, yang cowok mau merokok misalkan. Tapi dia nggak ada boleh merokok. Tapi kayak ada hati yang tidak bisikin kita gitu loh. Jangan merokok dong. Nanti ketahuan ini gimana. Pernah nggak kalian rasa seperti itu? Contohnya kalian misalkan mau melakukan maksiat lagi lah. Ya kita sini terorganisir. Kalian mau ya mau pergi misalkan, kalian kan dari sini misalkan mau kabur misalkan, kemana misalkan mau ke Tasik kemana ya terserah kalian. Masa ada kayak kecil hati yang bisik, hati kecil kalian yang melarang, itu namanya domir. Kalau lu melarang seperti ini, jangan buat itu, jangan buat itu. Jadi domir itu sebetulnya fungsi domir itu selalu mengingatkan kita kepada hal kebaikan. Ya, jadi domir itu ikut dengan apa yang kita pikirkan. Dia selalu melarang ketika kegiatan yang ingin kita lakukan itu negatif. Itulah domir, fungsi domir itu seperti itu. Maka ketika antum tidak mengikuti kata domir kalian, ibaratnya seperti ini kita seperti ibaratnya ini adalah hati kalian, domir tadi yang saya katakan, hati kecil. Ketika kalian tidak mengikuti kata domir tadi seperti tinta. Jadi nanti kertas putih ini ibaratnya nanti ada tinta, satu tetesan tinta, dua tetesan tinta. Nah, tetesan tinta itu ketika antum tidak mengikuti domir kalian. Jadi jangan sampai kalian itu ketika kalian sudah dilarang atau sudah ada hati yang membisik, domir kalian itu berfungsi,
jangan sampai kalian tinggalkan, kalian acungkan, jangan sampai. Karena ketika domain kalian semua sudah tertutup, domain kalian semuanya bisa kita katakan mati, bisa mati, ya maka tidak akan lagi yang ada untuk melarang kita dalam hal keburukan. Jadi seakan-akan kita tidak punya malu, ya. Fa'ilam tastahi fasta'ma masita. Bila kamu tidak malu maka berbuatlah sesuka hati kalian. Nah, kapan ketika orang itu tidak punya malu? Ketika dompetnya sudah mati. Ya, bedakan malu sama pede ya. Jangan nanti orang-orang tiba-tiba ini bilang, "Oh, kamu kok nggak malu di sekolah itu?" Bukan itu maksud malu dari saya. Malu itu maksudnya itu apa? Kalian itu ketika mau melakukan hal jelek di orang itu gak enak gitu, malu gitu. Nah, makanya aku tuh punya domain. Jangan sampai domain aku tertutup. Ibaratnya tadi seperti ini, kita seperti ini. Jangan sampai ketika antum ibaratnya mencuitkan domain kalian itu sudah dilarang sama hati kecil kalian, tapi tetap kalian lakukan. Nah, bisa jadi nanti ketika sudah sering akhirnya domain kalian tertutup. Kalau domain kalian tertutup, tidak akan ada lagi yang melarang kalian untuk melakukan hal keburukan atau hal kebaikan. Hal keburukan. Ya. Jadi tidak akan ada lagi yang melarang kalian buat hal keburukan. Karena kenapa ya? Ketika udah mati, domain kalian sudah mati. Itulah. Jadi hati kecil itu, domain itu ada di hati kalian paling dalam, dan itu selalu mengingatkan kalian ketika kalian itu mau melakukan kesalahan atau melakukan hal yang negatif seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya itu tadi menurut Hamzah Yakub. Nah, selanjutnya ada adab yang B. Adab ialah ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian tentang baik dan buruk, ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan tujuan mereka yang terakhir di seluruh usaha dan kerja mereka. Ya, sama seperti yang saya katakan tadi. Ini tadi menurut Hamzah Yakub. Ya, jadi adab itu apa? Ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian tentang baik dan buruk. Ya. Ketika kita sudah punya adab, pasti kita paham, pasti kita tahu mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Ya, dan ketika kita sudah memiliki adab, kita pasti akan meninggalkan kegiatan yang buruk itu dan kita akan melakukan kegiatan yang baik. Begitu. Paham ya semuanya teman-teman ya? Terus nomor 2 itu ada poin kedua menurut Ibnu Miskawan mendefinisikan adab sebagai suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia. Ya. Adab itu adalah sesuatu yang melekat pada jiwa manusia yang berbuat dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan atau kebiasaan sehari-hari. Ya, jadi adab itu sesuatu hal yang melekat pada diri manusia. Itu, ya, yang berbuat dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan. Jadi maksudnya apa? Ketika kita sudah memiliki adab itu sudah melekat pada diri kita. Maka dari situ kita bisa tentukan mana perbuatan kita yang baik, mana perbuatan kita yang buruk. Intinya dalam menurut poin nomor 2 ini Ibnu Miskawan itu seperti itu. Ya, adab itu adalah suatu hal yang melekat. Jadi kalau misalnya kita sudah punya adab nih, kita nggak usah ragu dah. Ya, kita nggak usah ragu. Pasti kita akan tanha bil munkar, akan meninggalkan suatu kemungkaran. Seperti itu. Ada semuanya ya. Sebetulnya kan, tadi saya sampaikan adab ini juga mencakup dengan keimanan kita. Kenapa Kak? Bisa mencakup dengan keimanan kita. Kita bahas dulu iman itu apa sih sebenarnya? Tadi sudah saya bahas di awal. Iman itu adalah tasdik dalam bahasa. Tasdik itu dalam bahasa Arab. Artinya apa? Tasdik itu artinya adalah kepercayaan. Tapi menurut istilah tasdiqu bil qalbi, percayaan dalam hati, wal iqrar bil lisan, wa amal bil arkan yazid bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bahwasanya keimanan itu akan bertambah apabila kita melakukan yang namanya ketaatan. Ya, iman kita misalkan antum yang dulu sering sholat waktu terus, masjid terus dan sholat bersabar. Tapi ketika kalian hari ini saya kok makin jarang sholat ya, hari ini saya kok jarang ke masjid ya. Terus Pak, mereka lomba Zainal. Nah, mana tuh? Silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Ketika aku sering sholat ke masjid dan ketika aku merasakan bahwa hari-hari ini saya semakin renggang ya, saya kayaknya semakin jauh sama Tuhan. Pernah nggak kalian merasa seperti itu?
Wah, ini saya sering melakukan maksiat, saya sudah melakukan pelanggaran segala macam. Saya merasa saya ini seperti jauh sekali sama Tuhan. Ya, itulah tadi iman tadi. Iman itu akan bertambah kalau misalkan hati itu taat. Tetapi iman itu akan berkurang apabila kalian itu masih maksiat. Jadi ketika iman kalian lagi yankus, iman kalian lagi berkurang, iman kalian lagi doif, iman kalian lagi lemah, berarti antum harus segera mendekatkan diri kalian ke Tuhan. Ya, harus segera. Ya, karena iman itu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah karena ada namanya ketaatan dan berkurang karena ada namanya maksiat. Selanjutnya di poin B tentang adab kepada orang tua. Anjuran taat kepada orang tua. Sebetulnya kita sudah paham ya. Nggak usah dianjurin untuk taat kepada orang tua aja, kita harus melakukan, kita harus taat kepada orang tua kita. Betul nggak? Ya. Jadi nggak usah disuruh anjuran taat kepada orang tua. Sebenarnya kita sudah harus taat kepada orang tua kita. Antum pikirkan. Sekarang umur kamu berapa? 18. Oh, 14. Dari 18 ya. 14 tua banget ya. 14. Kalian bisa pikirkan. Dari kalian umur 1 tahun sampai umur 14 tahun ini. Ketika ya kalian bisa pikirkan di situ udah berapa biaya atau pengorbanan orang tua kalian yang habis untuk kalian. Bisa nggak kalian pikir? Bisa nggak kalian pakai materi? Saya rasa nggak bisa. Dari kalian berada di kandungan aja itu aja sudah, itu aja kita nggak bisa untuk membalasnya. Jadi pengorbanan orang tua kita itu tidak bisa kita ukur dengan materi. Antum misalkan sudah kaya misalkan, udah jadi direktur misalkan, udah punya saham banyak misalkan, ya, antum mau bahagia dengan orang tua kalian, ya, orang tua kalian tuh nggak butuh lagi uang kalian, ya, orang tua kalian tuh nggak butuh lagi, apalagi nanti yang mau jadi misalnya, ya, ada orang tuanya yang sudah meninggal ketika dia itu belum sukses. Ya, ketika kalian sudah sukses nanti, ketika orang tua kalian udah nggak ada, nggak akan bisa hidupin orang tua kalian ini. Ya, itu poinnya. Jadi teman-teman semua, ya, dari sekarang anjuran untuk taat kepada orang tua ini itu sifatnya mutlak atau wajib. Tadi sudah saya jelaskan di surah Al-Isra, ya, wa qadara rabbuka ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum. Ya, kita melawan orang tua kita mengatakan aja itu sudah dosa. Aja udah enggak boleh. Apalagi kalian mencaci maki. Ya, apalagi kalian tendang pintu sampai kalian lakukan fisik orang tua kalian tonjok orang tua kalian misalkan kalau orang tua kalian nggak bisa menuhin kemauan kalian itu sudah fatal lah. Itu bukan dosa lagi, itu udah laknat ya. Ya, jadi yang sampai kalian lakukan hal seperti itu. Ya, orang tua itu nggak akan bisa kalian ukur kemampuan orang tua kalian dengan materi, nggak akan bisa, mustahil bisa. Ya, jadi orang tua itu, kemampuan orang tua itu, ya, buatlah orang tua kalian itu menangis atas kesuksesan kalian. Jangan buat orang tua kalian itu menangis karena kegagalan kalian, apalagi ketika kalian itu berbelok dari ininya. Ya, ibaratnya hidup ini kita harus ikutin arus, ya kan? Ikutin arus saja. Ini ntar ada kita melawan arus segala macam sampai ibaratnya ada yang bandar inilah segala macam lah. Ya, bukan kayak itu sebetulnya. Jadi anjuran untuk taat kepada orang tua itu sifatnya hal yang mutlak. Tak perlu kita jelaskan lagi. Dalam hadis sudah dikatakan bidorok bifirda walidi wasatulah bifirda walidi. Di dalam Quran juga dijelaskan sudah di surah Al-Isra. Di sini juga dijelaskan. Di dalam atau bisa lihat di halaman berapa ini ya? 72. Saya bacakan. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Datang rajulun itu apa? Pemuda. Ja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang pemuda kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, faqala, "Ya Rasulullah." Dan dia berkata, seseorang ini datang tadi, pemuda tadi datang, dia berkata apa? "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqan nas bi husni sahabati qala Nah, man ahaqqan nas, apa kata dia? Kepada siapakah kita itu pertama harus berbakti pertama kali? Ya, man ahaqqan nas bi husni sahabati.
sama siapa kita harus bertakwa pertama kali itu? Ya Rasulullah. Terus apa kata Rasulullah? Qala ummuka. Kata Rasulullah apa? Ibu kamu. Dia orang pertama yang harus kita taati. Ya, qala ummuka. Terus qala ini ditanya lagi sama si rajul tadi, kaum muda tadi. Summa man qala ummuka, qala summa man qala abuka. Nah, Nabi SAW menjawab ibumu, dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Qala ummuka. Dia berkata lagi, summa man qala ummuka. Dia berkata lagi ibumu. Kemudian siapa lagi? Dia menjawab lagi ibu. Orang tersebut bertanya kembali, rajul tadi itu, pemuda tadi itu bertanya sekali lagi. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab siapa? Ayah. Ya, ini hadis yang sudah jelas. Ada seorang rajul, di sini pun rawahu Bukhari. Ya, riwayatnya Bukhari sudah jelas. Tadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang rajul ja'a rajulun ila Rasulullah SAW menghadap kepada Rasulullah SAW dan berkata dia apa? Ya Rasulullah, mana al-nas? Siapa yang harus kita hormati? Orang pertama kali yang kita hormati siapa? Qala ummuka. Rasulullah menjawab, ibumu. Ya, bukan pacarmu, bukan ibumu, bukan. Ya, sekarang ini jangan sampai salah kaprah kalian. Ya, seakan-akan kayak doi itu lebih mulia daripada ibu kalian ya. Kehilangan doi itu udah kayak kehilangan segala-galanya. Ya nggak? Kayak itu jangan sampai terjadi. Saya rasa itu tidak perlu terjadi lagi kalian. Ya, seperti itu nah. Coba, qala summa man qala ummuka. Bertanya lagi siapa ya Rasulullah? Terus siapa lagi? Tidak sama Rasulullah siapa? Ummuka, ibu. Ya, summa man qala. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. Qala abuka, bapakmu. Ya, selain antum harus taat kepada ibumu, ibu kalian, kalian harus taat juga kepada ayah kalian. Ya. Harus semuanya ya. Ya, hadis ini menunjukkan hak ibu lebih besar daripada ayah. Betul ya? Betul. Ya, hal ini karena ibu mengalami 3 macam kepayahan, yaitu kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Ya, nanti mungkin yang kaum wanita ini merasakan nanti gimana jadi ibu. Jadi sekarang tugas kalian itu merekod atau merekam bagaimana pendidikan orang tua antum ke kalian. Ya, apabila itu baik sekiranya itu lakukan nanti ketika antum besar maka lakukannya. Tapi apabila itu buruk, ya maka tinggalkanlah dan antum harus bisa mencari gimana caranya antum untuk mendidik anak-anak untuk kelak. Ya, jadi maksudnya apa? Nah, ketika antum merekod atau merekam contoh yang tidak baik, maka tinggalkan. Contoh, kalian dididik sama orang tua kalian keras segala macam. Ya, saya tidak ingin menjelaskan dengan detail ya. Sekiranya antum merasakan hal ini kurang kurang layak, maka jangan antum lakukan lagi. Maka antum tinggalkan. Antum harus bisa memikirkan bagaimana caranya anak saya tidak merasakan bagaimana saya dulu. Jangan kalian mengatakan sekarang kalian, saya dulu sama ibu saya, diketok kepala saya pakai kursi, diinjek leher saya sama bapak saya. Jangan. Kalau ada masuk ke anak kalian ya, bukan zaman lagi sekarang ya, salah zaman kalian. Jadi ya, pendidikan orang tua itu, aku tahu ya, pendidikan pertama kalian itu apa? Orang tua, pendidikan pertama kalian itu tarbiyatul ula itu orang tua. Ya, yang mendidik kalian pertama itu, itulah adalah orang tua. Itu tarbiyat ulama itu adalah orang tua. Jadi perlu antum harus penting, antum harus taat kepada orang tua. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini tadi yang saya jelaskan tadi di surat Al-Isra, waqadul ala ta'budu. Itu jelas Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan jadi kalian jangan menyembah selain siapa? Dia itu kembali ke siapa? Allah. Ya Tuhan. Sekarang itulah sedang kalau dengan antum bicara dalam pengertian sekarang itu banyak perselisihan antara umat Kristiani dan antara umat Islam. Ya, jadi kita harus kuat akidah di sini. Akidah, ya kepercayaan. Kita tuh harus kuat dalam kepercayaan kita. Jangan sampai nanti ketika antum sudah bergabung sama dunia luar, akhirnya antum terikut atau terjerumus sama faktor yang paling jelek. Sekarang itu kita harus menguatkan akidah kita. Kenapa? Karena ketika akidah itu ibarat fondasi.
Ibaratnya akidah itu berpondasi. Contoh, ketika kalian membangun rumah, apa pertama kali yang akan kalian bangun? Pondasi. Kalau misalkan pondasinya jelek, gimana di rumah kalian? Runtuh, roboh. Jadi akidah kalian dari sekarang itu perlu kalian pertajam, perlu kalian perkuat. Karena bahwasanya akidah itu sama halnya seperti pondasi kalian. Ketika pondasi kalian itu lemah, maka jangankan kalian bergabung sama diri luar, sama-sama kalian aja kalian bisa terjerumus dalam hal yang jelek. Itulah pentingnya belajar akidah akhlak. Ya, perlu akidah ini, pondasi kalian perlu bentuk akidah kalian, pondasi kalian itu dengan kuat. Seberkuat sampai kalian ketika kalian melihat siapapun tabiat-tabiat buruk, kalian tidak akan mengikutinya. Seperti itu. Sekarang nih, cewek-ceweknya semuanya nih yang apot-apotnya sekarang pakai hijab. Jangan sampai nanti ketika kalian sudah bergabung di dunia perkuliahan, ya. Jadi dunia kuliah itu keras banget ya. Dulu orang-orang suka pakai hijab karena melihat sekarang orang-orang di TikTok segala macam ya, kayaknya saya lebih cantik deh kalau pakai hijab. Lepas semuanya. Ya. Itu tandanya apa? Akidahnya lemah. Nah sekarang tugas kita gimana cara kita untuk memperkuat akidah kita. Fondasi kita gimana? Apa yang harus kita bentuk di fondasi kita ini? Ya. Makanya antum harus ingat, iman itu tadi saya sampaikan, iman itu akan bertambah apabila kalian melakukan taat, melakukan ketaatan. Tapi iman itu akan selalu berkurang kalau kalian melakukan maksiat. Maka setiap kalian melakukan kejahatan, ingat domain hati kecil kalian. Ketika domain hati kecil kalian itu melarang, maka ikutin. Memang susah kita untuk mengikutinya. Akhirnya saya juga merasakan beneran sangat susah kita mengikutinya. Tapi ya itu domain harus perlu kita ikut, harus kita ikut. Semuanya paham ya? Terus ada di sini hadis yang mengatakan an Abdullah ibni Umar. Nah, jadi Abdullah ibni Umar, qala Rasulullah SAW. Apa katanya? Ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua. Wa sakhatullah fi sakhtil walidain. Ya, dan kemurkaannya Allah ada di dalam kemurkaannya orang tua. Paham ini? Insyaallah. Ridho Rabbi, ridhoan Allah itu ada di ridhonya orang tua. Wa sakhatullah fi sakhtil walidain. Dan kemurkaannya Allah itu ada di orang tua. Nah, kalian jangan sampai terjerumus dalam konten-konten yang berisi ketika dia durhaka sama orang tuanya, dia itu sukses, ini segala macam. Nah, kalian harus penting. Dalam itu ada namanya istidroj. Tahu apa istidroj? Istidroj itu jadi seperti seakan-akan kalian itu diberikan kenikmatan dulu, tapi nanti di akhir akan dicabut kenikmatan kalian. Seperti itu. Jadi jangan sampai anda termasuk dalam orang-orang yang istidroj. Ya, orang-orang yang memberikan kenikmatan dulu. Ya, maksudnya apa? Bukan maksud saya, maksud di sini ketika antum domain dan sudah mati, kalian nggak punya adab, nggak punya akhlak, durhaka sama orang tua, tapi kalian tetap sukses. Ingat, ya, ada yang namanya istidroj. Antum memberikan kenikmatan dulu untuk apa? Ya, tapi nanti ketika kenikmatan antum dicabut, nah, maka dari itu jangan sampai kita masuk dalam golongan-golongan istidroj. Amin. Amin ya. Karena ketika antum sukses, ingat siapa orang yang harus antum banggakan terlebih dahulu? Orang tua. Orang yang harus banggakan terlebih dahulu itu adalah orang tua kalian. Ya, bukan pacar kalian, bukan nikah. Orang tua kalian dulu. Kembali dulu orang tua kalian. Ya, antum yang masih punya orang tua, bersyukurlah masih punya orang tua. Antum masih ada tempat untuk kembali. Ibaratnya ketika antum merasakan keresahan, kesusahan, ada tempat untuk kembali untuk mengobrol pada orang tua kalian. Itu yang perlu syukurin. Baik itu. Harus semuanya. Baik selanjutnya. Di sini cara menghormati orang tua. Patuh dalam kebaikan. Di sini ada surah Al-Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun wala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, itu artinya apa? Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan
menyibukkanmu dalam sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi kedua-duanya. Tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Ya, jadi di sini tidak boleh menaati makhluk untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh menaati makhluk untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala atau untuk syirik, untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak ada ketaatan untuk mendurhakai Allah. Maka tidak ada namanya ketaatan ya untuk mempersekutukan Allah, untuk menduakan Allah. Tidak ada. Ya. Baik. Ya, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam melakukan kebaikan. Taat, ketaatan itu hanya untuk melakukan kebaikan. Paham? Terus ada merawat dan memelihara orang tua. Di situ ada poin bagaimana cara menghormati kedua orang tua. Pertama ada patuh dengan kebaikan. Terus kedua apa? Merawat dan memelihara orang tua. Yang ketiga apa? Menghormati dan menjaga orang tua. Selanjutnya apa? Selalu berbakti saat hidup maupun setelah wafat. Ya, antum selalu harus hormati saat hidup maupun setelah wafat. Baik, selanjutnya. Selanjutnya. Ketika orang tua kalian itu sudah berumur lanjut, salah satu dari mereka atau kedua-dua yang sudah berumur lanjut, ya, maka rawatlah mereka dan jangan sekali-kali kalian itu berkata dalam perkataan jangan kalian itu melawan sama orang tua kalian. Itu kewajiban kita untuk memelihara orang tua kita, merawat orang tua kita. Selanjutnya, menghormati dan menjaga orang tua. Ya, sesungguhnya lihat tuh di tulisan yang garis ini, sesungguhnya termasuk dosa besar adalah seorang mencela orang tuanya. Ya, termasuk dosa besar orang-orang yang menjelekkan orang tuanya, yang mengecek orang tuanya, apalagi membuka aib orang tua. Jangan sampai. Baik semuanya. Selanjutnya, kita hikmah patuh kepada orang tua. Hikmah yang bisa kita ambil dari bakti kepada orang tua sebagai berikut. Apa pertama? Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Itu hikmah pertama. Hikmah keduanya apa? Ketika kita sudah mendapatkan ridho dari orang tua kita, maka kita mendapatkan pula ridho dari Allah. Itu hikmah yang kedua. Selanjutnya yang ketiga. Selanjutnya yang keempat. Berbakti pada orang tua akan diluaskan rezeki dan diperpanjangkan umurnya. Semacam. Selanjutnya terakhir. Dimasukkan ke dalam surga. Semoga kita menjadi golongan orang yang ahlul jannah. Amin. Selanjutnya di kedua tadi kita sudah belajar membahas tentang taat kepada orang tua, adab dan perilaku kita, apa yang kita lakukan kepada orang tua. Tentu berbakti kepada orang tua itu adalah hal yang penting. Bahkan tadi hikmah pertama itu tadi apa? Dari hikmah pertama itu dijelaskan bahwasanya berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Berbakti kepada orang tua itu amal yang paling utama. Seperti itu. Ya, jadi antum harus ketika antum merasa kesulitan, misalkan antum sulit dalam belajar, sulit dalam ketika antum mau keluar nanti antum mau tes kuliah, kayak ngerasa kok saya ini selalu susah banget hidup saya. Tes nggak lulus, ini nggak lulus. Coba antum tanya orang tua antum. Coba antum tanya orang tua antum. Ngobrol ke orang tua antum. Bu, Pak, Bu,
doakan saya. Minta doa kepada orang tua kalian. Saya ingin tes segala macam, doakan saya semoga saya berhasil. Nah, itu ketika orang tua kalian mendengarkan itu, ya, dan orang tua mendoakan kalian, wallahi, ya, doa orang tua kalian itu lebih mustajab daripada orang dalam. Ya, jadi ketika doa ibu itu sudah dibaca, ya, kalau ibu sudah berdoa untuk kalian, maka nggak akan ada yang bisa lagi menghalangi. Paham ya? Jadi wasilah itu atau perantara ridho orang tua itu ya langsung mustajab kepada Allah. Gak ada perantara lain. Orang tua semua Allah. Ada di sini jelaskan ridho Rabbi fi ridho wa ridhonya Allah itu ada di ridho orang tua. Jadi ketika orang tua sudah ridho, dia langsung ke Allah. Tidak ada perantara melalui ini enggak ada. Baik, paham ya? Tapi yang harus paham wasamatullah fi suhtil walid. Dan kemurkaan Allah itu ada di murkanya orang tua. Dia sekali-sekali antum buat orang tua kalian murka, ya. Yang suka-suka ngambil dua orang tua yang untuk top MM sama top ML, ya kan? Jangan sampai ya. Paham semua ya? Insyaallah. Selanjutnya kita masuk ke dalam C, ada kepada guru. Menghormati guru. Selain orang tua, kan? Ada juga orang tua kalian di dalam sekolah ini. Siapa itu? Guru. Dikatakan ya, guru itu sampai dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa. Karena kenapa ya? Menjadi guru itu nggak mudah. Karena guru itu harus bisa menjadi keteladanan. Ketika nanti antum ingin menjadi guru, antum harus menjadi suri tauladan. Karena maksudnya apa? Tidak akan ada yang namanya kesuksesan tanpa ada yang namanya kedisiplinan, dan tidak ada yang namanya kedisiplinan tanpa ada yang namanya keteladanan. Jadi peran guru itu sebenarnya penting banget untuk menjadi suri tauladan kepada anak-anaknya. Ya, ketika kalian itu sudah kuliah mau jadi dokter, antum mau jadi dokter itu sebelum waktu sekolah itu dari wasilah siapa dulu? Dari guru. Jadi antum harus berhentilah, harus stop antum untuk melawan sama guru. Apalagi sekarang itu zamannya media sosial, ya, digital, yang mana bullying itu bukan kepada sesama siswa aja, bullying itu bahkan kepada guru itu juga diirikan. Ya, kemarin itu baru ada kasus di mana tuh? Ada namanya anak polisi kalau nggak salah ya, yang dicubit sama ini, akhirnya gurunya diinikan di penjara. Ya, jadi di suara ini hal ini sampai terjadi. Memang kekerasan itu nggak boleh. Kekerasan itu guru itu tidak boleh mengeraskan kepada siswa. Nggak boleh, itu ada undang-undang. Ya, tetapi ingat, ya, guru kalian itu juga manusia yang mana memiliki hilaf. Ya, al-insanu makanul khata' wal nisyan. Bahwasanya manusia itu ada tempat yang lupa, tempat yang berbuat salah. Jadi ketika itu ya, silakan antum harus bisa mencermati, memfilter atau menyaring konten-konten yang sekiranya merusak dunia pendidikan. Guru perlu dihormati, guru perlu dihargai, ya, seperti itu. Selanjutnya, nih, selain orang tua, orang yang memiliki peran besar dalam kehidupanmu adalah guru. Guru disebut juga sebagai mu'allim atau murabbi. Mu'allim itu diambil dari kata bahasa Arab allama yu'allimu, mu'allim, ya, artinya orang yang berilmu. Dan murabbi itu artinya kalau dalam bahasa Arab itu robba, yurabbi. Murabbi itu apa ya? Yang tarbiyah atau yang mendidik, seperti itu. Murabbi. Yang memberikan kita ilmu dan manfaat untuk diri sendiri. Jelas ya? Antum semua bisa sampai di sini, antum bisa pinter itu karena siapa? Ya, karena guru. Ya, di sini juga jelasin guru juga sebagai pahlawan tanpa tanda jasa karena ketulusannya dan membimbing dan mendidik para muridnya. Nah, ketika nanti antum ingin bercita-cita menjadi guru, hal yang perlu antum tahu apa? Ya, bagaimana antum bisa menjadi guru yang baik? Bagaimana antum bisa menjadi teladan untuk murid-murid kalian, untuk anggota-anggota kalian? Bagaimana caranya? Jadi itu hal yang perlu antum garis bawahi ketika antum ingin menjadi guru. Jangan antum mudahkan, jangan antum selewengkan ya profesi guru ini, karena guru ini
pekerjaan yang mulia. Laisa minna man lam yajir kabirana wa yarhamu saghirana wa ya'rifu li'alamina haqqahu. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak ulama. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib tadi saya katakan apa? Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling pintar. Bahkan Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Ana Madinatul ilmu wa Ali babu. Wa Ali babuha. Rasulullah mengatakan betul kepada orang-orang, para sahabat. Ana Madinatul ilmu wa Ali babuha. Saya bahwasanya saya ini Rasul itu adalah Madinatul, tempatnya ilmu. Ya. Wa Ali babuha, dan Ali itu pintunya. Ini kan saking pintarnya Ali bin Abi Thalib. Tapi dia mengatakan apa? Man alamani harfan sirtu lahu abdan. Siapa yang mengajarkanku satu huruf saja, maka aku siap untuk menjadi murid atau budaknya. Ya, satu huruf kan, satu huruf. Man alamani harfan. Sampai mengajarkan saya satu huruf saja, maka saya siap untuk menjadi budak. Ya, itu kehormatan Ali bin Abi Thalib terhadap orang yang memiliki ilmu, orang yang memberikan dia ilmu. Kalau sekarang bahasa kita adalah guru, muallim, murabbi. Ya, jadi jangan sekali-kali kalian itu merusak ridhonya seorang guru. Ingat, ketika situ seorang guru sudah hilang, ya maka nanti semua ilmu yang diberikan sama dia kepada antum akan hilang juga. Mengapa demikian? Ada suatu kisah dalam ini hadis juga mengatakan, bukan hadis apa? Tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dia itu memiliki guru. Namanya siapa? Imam Waqi'. Nama guru Imam Syafi'i adalah Imam Waqi'. Syakautu ilal Waqi'i su'a hifzi. Saya bersakwa, saya mengadu. Syakautu ilal Waqi'. Saya mengadu kepada Imam Waqi' soal hifzi, tentang kesulitan saya dalam menghafal. Fa'arsadani, terus Imam Waqi' mengatakan apa? Fa'arsadani antar kema'asi. Bahwasanya Imam Waqi' itu mengatakan, tinggalkanlah maksiat. Fa'akhbirani bi'ana ilman nur. Dan dikatakan, apa mengabarkan padaku, memberitahu padaku, ba'ina ilman nur, bahwasanya ilmu itu seperti cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahayanya Allah itu tidak akan sampai kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Ingat, al-ilmu nur, ilmu itu seperti cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahayanya Allah itu tidak akan sampai kepada orang yang berbuat maksiat. Sampai dulu ada sebuah kisah. Kisah lupa, ya. Itu ada di kajian ta'lim. Dia mengatakan seperti ini. Jadi ada seorang yang pintar banget, dia berguru, dia memiliki guru yang memiliki murid itu pintar banget. Tapi suatu ketika guru itu melarang untuk dia itu pergi kemana suatu tempat. Saya lupa. Ya. Jadi dia mengatakan apa? Tinggalkan apa? Jangan antum berangkat ke sana, jangan berangkat ke sana. Dia melarang kepada muridnya. Padahal muridnya pintar banget. Ya, tapi dia tetap melawan pada gurunya. Ketika dia berceramah di suatu tempat, ketika semua pemikiran itu hilang, semua ilmu yang didapat itu hilang. Kenapa? Ada tahu alasannya kenapa? Karena tidak dapat ridho dari seorang guru. Penting lah, jangan sampai antum gak dapat ridho dari seorang guru. Antum harus mencari ridho dulu sama seorang guru, baru antum bisa serap ilmunya. Ketika antum sudah gak suka sama gurunya, maka antum gak akan suka dalam pelajarannya. Maka jangan sampai itu terjadi. Ya, antum harus sukai dulu orangnya, harus mencari dulu ridho orangnya, baru antum bisa mencari ilmu, mendapatkan ilmunya. Ya, seperti itu. Jangan pernah pilih-pilih seorang guru. Wa wasaina insan biwalidayhi hamaltu ummuhu wahna ala wa'din wa fisalu fi amaini anishkurli walidayka ilayya al-masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik. Oh, ini salah. Ini Ana abdul ma'alamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a istaraka. Ini
Ana abdun, saya adalah seorang hamba saja. Man alamani harfan, barang siapa yang mengajarkan saya satu huruf, ya, insa'an ba'a wa insa'a istaroka, terserah kalian, ya terserah padanya, aku menjual, dimerdekakan ataupun telah menjadi hambanya. Sampai seperti itu Ali bin Abi Thalib, saking dia menghormati seorang guru. Nah, perlu kita contoh keteladanan dari Ali bin Abi Thalib. Dan juga apa yang kita ambil dari Ali bin Abi Thalib ini, bahwasannya beliau selalu menghormati ilmu dan menghormati guru. Nah itu jami'an, paham semua ya? Insyaallah. Nah, sini ada cara menghormati guru. Orang kepada guru dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: mengucapkan salam dan menyapa ketika bertemu guru. Nah, ini etika kita bersama guru. Ketika kalian bertemu sama seorang guru, ya kali kalian tendang kan, nggak mungkin ya. Ketemu guru, misalkan Pak siapa? Coba bapak yang paling sadis di sini. Kalau dapat sih, masa Pak, dia lagi jalan, kalian apa namanya, satu tiga bilang ini, bangun waktu belajar berjalan. Jangan sampai ya. Jadi ketika kalian bertemu sama guru itu, usahakanlah dulu salam. Kalau nggak mau salam, kalian duduk aja. Jangan kalian ketemu guru, selain itu kayak gini kan. Pak minum korek Pak. Oh, tidak kalian ya. Jangan sampai kayak gitu, ya. Itu rendah hati terhadap guru dan mencontoh akhlak mulianya. Rendah hati tawadhu, maupun antum merasa diri antum lebih pintar daripada guru, jangan pernah antum merasa berada di atas dia. Nggak boleh. Antum bisa pintar itu karena guru. Kalian lebih bisa pintar itu karena guru. Jadi jangan pernah kalian merasa lebih pintar daripada guru. Ya, paham ya? Ya, tetap antum harus tawadhu, rendah hati. Harus selalu rendah hati. Selanjutnya, mendengarkan pelajaran di kelas dan bertanya kepada guru dengan sopan. Ya, dengarin ketika guru lagi menjelaskan di kelas, lagi nulis segala macam. Jangan ketika guru lagi jelasin di sini kalian di belakang main ML login kan, main ML sama apa lagi segala macam scroll TikTok. Berarti yang akun-akun ini menurut pakai jilbab kan, di telinganya disumpilin TWS misalkan, lagu dia. Jadi kalau guru jelasin dia nggak tahu, ngomong aja kan, jangan seperti itu. Itu nggak punya adab namanya sama guru. Paham ya? Ketika antum belajar itu sampai ada istilah itu jarum jatuh kedengaran. Apa maksudnya? Jarum itu jatuh itu sampai kedengaran. Maka harus benar-benar kita simak ketika guru itu dalam menjelaskan. Karena itu adab kita kepada guru. Orang yang tidak berada kepada guru ya hayata wa hayata. Kau tidak bakal dapat hidup pada seorang guru. Selanjutnya, tarik kepada guru dalam semua perkara kecuali dalam hal maksiat. Jelas ini ya. Harus taat kepada guru dengan hal yang baik. Jangan antum dan antum tinggalkan hal yang jelek. Nah, tidak lewat atau berjalan di depan guru dan tidak duduk di kursi guru. Kursi guru tidak, jangan duduk tidak. Sakral. Saya sudah duduk di kursi guru karena ini bukan makom kalian. Likulil makom. Di setiap tempat itu ada perkataan itu. Dan setiap perkataan ada tempatnya. Ini itu belum makom kalian, belum tempat kalian. Jadi ini bisa menjadikan sebagai motivasi kalian. 3-4 tahun ke depan saya ingin jadi guru dan saya akan duduk di depan sana. Seperti itu caranya. Sampai menjadi guru angkat tangan. Ada menjadi guru angkat tangan? Enggak ada. Loh, jika bapak salah segera mengampunnya dan minta maaf. Jika antum berbuat salah kepada guru, ya nggak usah kayak berbuat atau menyelesaikan masalah dengan masalah sama guru. Ya, akuin aja kesalahan kalian. Ya, dan segera antum meminta maaf. Akhir ya. Cara menghormati guru. Nah, sini sudah banyak poin-poinnya. Hikmah menghormati guru. Sudah banyak hikmah-hikmahnya. Terakhir saya ingin menyampaikan kepada antum semua. Beberapa di sini penting kita belajar untuk taat kepada seorang guru. Ada dalam suatu perkataan Arab yang mengatakan, "Akhi, lam tanal ilma illa bisittatin. Sa'ubika an tafsiri habibayani, zakahun wa hirsun wa ijtihadun wa suhbatul ustazi wa tulul zaman." Akhi, saudaraku,
Lan tanalul ilma, kamu tidak akan mendapatkan ilmu. Lan tanah. Kalau lam, jadi dalam bahasa Arab ada lam, lan, la. Lam itu belum mendapatkan ilmu. La itu tidak mendapatkan ilmu. Lan itu tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Di sini dikatakan lan, berarti akhi lan tanalul ilma. Saudaraku, kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. So, jika anda tidak dibayani, akan saya jelaskan. Apa pertama zakaun? Apa itu zakaun? Zakiun, pintar, kecerdasan. Kedua apa? Wahirsun. Apa itu hirsun? Tempu, tamak. Hirsun itu tamak dalam bentuk ilmu, haus akan ilmu. Paham ya? Jadi kalau itu harus punya sifat haus akan ilmu. Saya pengen belajar, saya pengen belajar. Wa ijtihadun, apa itu ijtihad? Bersungguh-sungguh. Ya, wa dirhamun, apa itu dirham? Ini yang paling penting, yang kelima ini. Wa suhbatul ustazi, dan kedekatan kalian bersama guru, muamalah kalian bersama guru. Ya, ketika kalian tidak memiliki adab sama guru, kalian tidak mendapatkan ridho kepada guru, maka kalian lan tanalul ilma, tidak akan mendapatkan ilmu. Di sini ya, akhi lan tanalul ilma illa bisittah. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Tadi poin terakhirnya ada namanya suhbatul ustaz. Ya, jadi guru ini sebagai wasilah munajah kalian, sebagai perantara kesuksesan kalian. Perlu kalian hormati, perlu kalian hargai. Kalian itu menjamikan? Paham semua ya? Paham ya? Baik, selanjutnya yang saya rasa cukup yang sudah saya. Kayaknya suara saya sudah cek habis. Ya, jadi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Nggak ada yang bertanya? Yang jawab-jawab nggak? Hah? Pertanyaan di pelajaran ya, bukan di yang lain-lain ya. Ada? Ini coba benar sini aja. Absennya mana absen? Ada absen? Nggak ada? Ada. Ada sekarang? Ada. Boleh? Sampai jam berapa kita? Oke. Ini yang mana? Yang kelima ya? Ini yang kelima. Ini yang kelima ya? Iya. Atau ini? Kalau saya contohnya kan? Baca aja. Aku mau contoh dulu. Oh, ini contoh juga. Oh, siap. Oke, saya bacakan. Yang saya tentukan namanya, silakan angkat tangan dan katakan hadir. Yang mau bertanya silakan bertanya apa? Nazriyal Ilham Maulana. Naila Nasabila Putri. Nida Urrahmah. Nopal Zainab. Olivia Putri. Farhah Ainun Nabila. Puja Syahidah. Putri Halfa Fadilah. Putri Haifa Fadilah. Rapid Rafiqah. Oh. Rafina Sri Mulyani. Rena Aprilia. Resta Aulia. Reza Fahmi. Mana? Reza Purwa Saputra. Kenapa keluar ya? Apa tak? Ibu juga melihat ya? Kenapa? Oh, Reza Manali. Banyak tumbal kelas ini ya, 3 orang ini. Dan ngapain mereka ini? Rianti Siti. 3 orang turun deretan ini. 14, 15, 16 keluar semua ini. Kenapa ini? Kabur. Gak betah? Gak kalian bully ya? Jangan kalian bully lagi.
Bukhari. Rizki Faisal. Rizki ya. Rizka Nurasia. Risma Febrianti. Mana? Rizki Abdul Bari. Ruhian Jaber. Ini tadi yang komandan upacara ya. Mantap suaranya benar. Mantap suaranya. Ya benar sama Bom. Suaranya bagus banget. Oke, kalau kita mau dilanjutkan ya ikut apa pelatihan Persibra kabupaten segala macam gitu kan. Biar bisa Safira Fasila. Salma Divianti Skiba. Skiba ini marga. Salma Dwi Sofia. Salma Nur Fatimah. Salsabela Octaviani. Benar Salsabela atau Sabila? Oh, Sabila. Radit Putra Adrian. Baru ya? Oh, baru. Ini tulisan masih pakai ini apa namanya? Pulpen. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Tentang ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan umum kali juga? Cukup ya? Kopinya berapa kita? Udah lewat ya? Assalamualaikum. Ya sebelumnya saya minta maaf atas segala kekurangan dan kekurangan saya mungkin yang wajar kepada kalian semua ya, atau penjelasan saya masih kurang jelas ya, mungkin nanti bisa dijelaskan sama guru pematerinya Pak apa? Ali. Pak Ali Udin ya. Ya. Pak Ali. Nah, bisa nanti dijelaskan sama Pak Ali lagi mungkin ya. Sebelumnya saya minta maaf. Assalamualaikum. Saya minta kepada anda semua ala yadaiya wala yadaiya bitaufiq ala taqawwub ya ma'atiyat tamaniya turjami taufiq munajah. Saya minta maaf atas segala kehilapan yang terjadi pada saya. Apabila ada segala kekurangan itu pasti datangnya pada saya, dan apabila ada kelebihan itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata saya ya jangan lupa al-imanu min rasul hayat wal fikratu tasbiqul harakah wal ilmu tawal amal wal waqtu wal hayat. Artinya dari sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.